الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Puji dan syukur mari kita panjatkan dan kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertadarruk, untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini sudah menjadi kewajiban pada kami selalu sebagai khotib untuk mengajak kita semua, khususnya diri khotib pribadi, agar senantiasa meningkatkan sekaligus mempertahankan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya iman dan takwa hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, ada pemandangan yang hampir selalu kita temui tiap momentum pergantian tahun, yakni banyak orang-orang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan spesial. Tahun baru seolah menjadi saat-saat yang paling dinanti. Suasana pergantian malam tahun baru dari tahun 2004 ini menuju 2025 yang akan datang, yang insya Allah sudah tinggal menghitung hari ini lagi. Tentu kita semua masyarakat akan menyiapkan segala sesuatunya agar supaya malam tahun baru sangat meriah dan gegap gempita dengan cara mereka masing-masing. Sebagian orang, sebagian segmen masyarakat melakukan traveling ke tempat destinasi wisata, melakukan shopping dan masak bersama dengan rekan sejawat. Semua itu tidak salah sebagai bentuk mengekspresikan rasa bahagia karena sudah bisa melewati tahun sebelumnya dengan sehat walafiat. Tentu yang dilarang oleh agama merayakan tahun baru dengan cara berlebihan,
hutang sana hutang sini demi memuaskan hasrat nafsu jiwanya. Lakukan dengan proporsional, bukan secara irasional, agar kehidupan kita balance atau seimbang. Karena sejatinya yang harus merayakan tahun baru Masehi ini adalah orang-orang Kristiani, bukan orang Islam. Sebab umat Islam memiliki kalender sendiri, yaitu kalender Hijriyah. Apa boleh buat, apa hendak dikata, hal tersebut sudah menjadi tradisi wajib tahunan yang tidak bisa diotak-atik lagi, sehingga tokoh agamanya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris setiap orang rela berjaga, lalu meluapkan rasa bahagia dengan aneka petasan, kembang api atau sejenisnya. Ketika saat-saat yang ditunggu telah tiba, bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan suatu yang sangat manusiawi dan termasuk hal yang sangat dianjurkan. Begitu pula dengan dalam momentum pergantian tahun ini, yang menjadi pertanyaan, sudah pada tempatnyakah kebahagiaan itu diekspresikan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu adalah sebuah anugerah. Waktu adalah nikmat Allah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya adalah, tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itu yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Oleh karena itu, maknanya justru seorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia itu berkualitas? Al-Quran sudah memberikan garis besar bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan jin dan manusia
untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka, bukan untuk Allah. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tidak sekedar ritual keagamaan hanya kepada Allah seperti solat, puasa, haji dan sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting, karena waktu terus berjalan dan tidak akan bisa terulang kembali. Hari Jumat ini kita duduk di tempat ini, tidak mungkin kembali untuk besok lusa. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan bermutu, sehingga tak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Quran merengek-rengek minta kembali ke dunia agar bisa memperbaiki perilakunya, sebagaimana yang disampaikan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumin yub'atsun, yang artinya adalah demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sidang solat Jum'ah yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar, sebagaimana ia dinyatakan dengan mengutip hadis dalam kitab Ayyuhal Walad, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni, wa anna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuh, yang artinya adalah pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hambanya adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan satu saat saja seseorang menghabiskan tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian keperpanjangannya tersebut. Dari penjelasan ini, mari kita renungkan, mari kita fikirkan ulang tentang hakikat perayaan Tahun Baru Masehi ini. Momentum tahunan ini seyogyanya disikapi secara wajar dan tepat serta proporsional. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri secara berlebihan. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna. Kita masih bisa membuat karya untuk anak-anak kita dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru Masehi ini
lebih tepat menjadi momentum muhasabah, introspeksi diri, atau al-islah, atau konstruksi memperbaiki diri. Ini ada sebuah kata dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya, saya mengutip Al-Hikam, patut untuk menjadi renungan kita. Ini merupakan salah satu akhir dari khutbah saya. Dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah berkata, qala rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu katsiratun amdaduhu. Kadang umur kita berlangsung panjang sekali, namun manfaatnya kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, hanya usia belasan tahun, namun manfaatnya melimpah. Semoga sisa-sisa umur kita yang dianugerahkan, yang dititipkan kepada raga ini, mampu menebarkan kebermanfaat kepada diri kita, keluarga dan orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun bar'un rafu'ur rahim.